Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli 2020. Hari biasa dalam pekan biasa yang ke-14, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Benediktus seorang Abbas. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di sorga." Saudara-saudari yang terkasih, dalam ajarannya Yesus berkata, "Janganlah kamu takut." Tetapi juga dia berkata, "Takutlah." Janganlah takut menghadapi para pendengarmu. Janganlah takut akan apa yang akan dikatakan orang-orang. Janganlah takut bahkan kepada orang-orang yang akan membunuh kamu, kata Yesus. Namun, dia juga berkata, "Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Matius 10 ayat 28. Artinya apa? Artinya takut kepada Allah. Kita harus memiliki keprihatinan atas apa yang dipikirkan Allah tentang diri kita. Ingatlah bahwa semakin kita merasa dekat dengan Allah, semakin baiklah kita. Hal tersebut mengubah kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Ketika Yesus berkata bahwa kita harus takut kepada Allah, Dia juga mengatakan bahwa kita tidak usah takut kepada Bapa Surgawi, karena Dia adalah seorang Bapa yang sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih, kita harus menarik suatu garis keseimbangan yang baik antara rasa takut dan cinta kasih. Apabila cinta kasih itu real, maka jelas hal itu berarti kurangnya hal-hal yang ditakuti. Kita tidak merasa takut ketahuan dan tertangkap basah. Kita jujur dengan pribadi yang sungguh kita kasihi. Namun kita juga takut untuk menyakiti orang yang kita kasihi. Takut menjadi egois atau tidak jujur atau tidak setia. Nah, saudara saya terkasih, cinta kasih yang sejati mengandung suatu rasa takut di dalamnya. Rasa takut bahwa pada suatu hari saya dapat mengabaikan orang yang sangat saya kasihi. Dalam doa syukur agung, bersama para malaikat kita berdoa, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Kata-kata ini diambil dari Yesaya 6 ayat 3.
3 kali kata kudus diucapkan. Ini menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh kudus. Kita manusia tidaklah kudus, tetapi berbibir najis. Karena itu sebelum menjadi nabi, Yesaya dioles bibirnya dulu dengan api oleh malaikat serafim. Artinya, dibersihkan dari yang jahat. Baru sesudah itu, Yesaya diutus menjadi nabi, sehingga ia hanya mewartakan apa yang ingin disampaikan Tuhan dan apa yang dikehendaki Tuhan saja. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua dipanggil dan diutus untuk menjadi nabi masa kini. Untuk itu, kita harus membersihkan diri dulu. Bibir dan hati yang najis harus ditahirkan. Sesudah itu barulah kita tidak takut lagi akan tantangan dan halangan yang dapat membunuh badan kita tetapi tidak dapat membunuh jiwa kita. Kita akan kuat di dalam iman. Para martir telah memberikan kesaksian itu. Uskup Agung Oscar Romero menjadi saksi iman dan keadilan di negaranya. Sampai dia ditembak mati ketika sedang mempersembahkan misa. Kemudian Santo Yohanes Paulus II tidak takut akan ancaman pembunuhan ketika beliau melawan komunisme di Eropa. Paus Fransiskus juga tidak takut mati ditembak karena mewartakan kerahiman Tuhan. Ketika berkunjung ke negara lain, Paus malah menolak memakai mobil anti peluru. Memang, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang kita takuti? Ya Tuhan Yesus, biarlah aku merasa prihatin, bahkan takut akan apa yang terjadi dalam hatiku yang terdalam, karena dalam hatikulah cinta kasih harus nyata, bukan sekedar dalam ucapan kata-kataku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu, ya Tuhan. Amin.